story-nya Kak Fajar tuh sampai dapetin LPDP itu take time berapa lama gitu untuk persiapannya gitu dari mulai IELTS-nya dan lain-lainnya gitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Wiwin. Kak Fajar bisa mungkin langsung dijawab. Oke, selamat malam Kak Wiwin. Thank you ya untuk antusiasnya sebelumnya. Mungkin tadi ada 2 pertanyaan dari Kak Wiwin ya. Yang pertama terkait rencana kontribusi, apakah harus 1 paragraf atau bagaimana gitu ya. Oke, sebenarnya teman-teman kan ini ya, ada ketentuan untuk menulis essay itu tadi antara 1.500 sampai dengan 2.000 kata gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya bebas aja ya. Boleh teman-teman mau nulis rencana kontribusi dalam 1 paragraf itu boleh, dalam 2 paragraf itu juga boleh, ataupun 3 paragraf kalau mungkin kurang itu juga boleh, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting apa? Yang penting jelas antara rencana kontribusi teman-teman mau seperti apa, arahnya kemana, dan siapa yang ingin teman-teman ajak di situ kayak gitu. Karena apa? Mungkin teman-teman gini, kalau misal di rencana kontribusi mau ditulis tentang ringkasan aja itu juga nggak apa-apa, karena nanti saat wawancara bakal ditanya lagi. Tapi yang penting teman-teman harus menguasai kira-kira rencana kontribusi. Kalau misalnya teman-teman berikan apa ya ringkasan di situ ya, dikasihnya itu seperti ini, tapi teman-teman saat wawancara itu harus bisa menjelaskan secara sejelas-jelasnya itu tuh teknisnya, atau mungkin teknisnya itu seperti apa gitu teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk paragraf itu nggak dibatasi 1-2 paragraf, itu bebas se-inovatif teman-teman. Yang penting apa? Yang penting jelas, dan teman-teman bisa menjelaskan apa ya value yang ingin teman-teman lakukan saat melakukan kontribusi kayak gitu. Itu terus yang kedua tadi apa? Info histori. Oh ya, perjalanan PDP saya ya Kak Win ya. Sebelumnya saya bukan orang yang ini ya, bukan orang yang sekali coba beruntung ya. Kebetulan saya pernah coba daftar LPDP 2 kali. Yang pertama di tahun 2021 di batch 1 setelah pandemi. Jadi itu waktu LPDP pertama kali dibuka lagi setelah pandemi untuk semua jalur ya. Saya masih ingat waktu itu di bulan Mei pertama kali dibuka. Saya daftar di situ dengan tujuan kampus. Saya waktu itu karena saya pengen banget ke Belanda, jadi saya tiga waktu itu belum punya LOA saya. Saya 3 kampus di Wageningen University di jurusan Environmental Science, lalu di Utrecht University di Environmental Science juga, dan di Wageningen juga di Organic Agriculture. Tapi karena di waktu itu saya merasa apa ya, mungkin terlalu overconfidence ya dengan apa yang saya punya, jadi saya kurang mock up, kurang latihan waktu itu, jadi belum rezeki saya. Dan pada tahun itu yang gagal di tahap 1 itu tidak bisa daftar di tahap 2, tidak seperti tahun kemarin, tahun ini ya. Kalau tahun ini kan misal tahap 1 belum rezeki, masih bisa langsung coba batch 2 di tahun yang sama. Tapi pada tahun 2021 berbeda, di mana saat gagal tahap 1 di seleksi wawancara ya, itu harus coba di tahun depannya gitu. Lalu di tahun 2022 kemarin saya coba lagi LPDP di batch 2 2022, dan alhamdulillah rezeki saya di situ. Dan untuk persiapan sendiri waktu itu saya IELTS ya, saya belajar ke Kampung Pare waktu itu Kak Wiwin. Saya di salah satu instansi di Kampung Pare, saya ambil kursus sekitar 2,5 bulan waktu itu di Iya, 2,5 bulan, dan itu merupakan salah satu kali pertama saya belajar tentang IELTS, karena saya belum pernah belajar IELTS sama sekali waktu itu. Dan saya rasa kemampuan bahasa Inggris saya juga waktu itu masih sangat-sangat minim, karena saya waktu itu daftar LPDP menggunakan TOEFL ya dulu ya, gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin setelah saya lolos kan sempat dapat pengayaan bahasa ya dari LPDP ya. Itu harusnya 6 bulan sampai sekarang, cuman saya ambil sekitar 2 bulan kemarin, terus saya resign karena saya sudah punya IELTS dan juga saya sudah dapat LOA dari Wageningen kayak gitu tuh. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar. Kak Wiwin, semoga terjawab pertanyaannya semua. Atau mungkin ada feedback Kak Win, boleh? Iya, mungkin ada pertanyaan tambahan. Oke. Masih. Sama itu Kak yang tadi kan misalnya yang rencana pasca studi itu kan yang jangka menengah, jangka pendek. Itu tuh dibikin storytelling per paragraf gitu, continue gitu kan, atau point to point. Misalnya jangka pendek, 1 program A akan teknisnya seperti apa, programnya apa, memberdayakan siapa aja gitu kan. 2 program B gitu. Point to point kayak gitu atau lebih ke storytelling ya Kak, betternya Kak?
bisa ke storytelling aja Kak. Jadi jelas per paragraf aja. Jadi dibikin koheren antara kalimatnya. Jadi misal Kak Win ingin ada pengabdian seperti ini dan didukung kalimat setelahnya. Kenapa sih perlu kayak gitu? Ada alasannya kayak gitu Kak. Jadi jangan sesuatu yang poin-poin, karena kalau kita bikin list poin-poinnya biasanya itu kan kayak ada banyak pasti ya apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu nanti malah ke saya itu kayak sesuatu yang agak sulit kita gapai. Karena apa? Karena ya sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam menggapai itu sesuatu yang perlu kita konsisten di situ. Kayak gitu Kak. Jadi yang ya lebih bagus kita bikin per paragraf. Jadi kamu pengen pengabdian apa, tapi jelas di situ alasannya kenapa sih harus pengabdian kayak gini, dan siapa sih tujuannya, kenapa sih pengabdian kayak gini, siapa sih yang bisa diajak kerjasama kayak gitu tuh, Kak. Jadi kalau kita cuma di list itu kesannya kayak kurang memberikan apa ya, bukan sesuatu yang argumentatif kenapa teman-teman harus melakukan pengabdian ini kayak gitu Kak, gitu Kak. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Wiwin. Oke, terima kasih Kak Fajar atas jawabannya. Kita lanjutkan ke selanjutnya Kak Leonard. Kak Leonard bisa unmute dan buka kameranya. Kak Leonard? Halo Kak. Iya. Bisa Halo, ya bisa maaf. iya, oke. Terdengar? Lagi di luar juga kebetulan. Jadi apa bisa lewat chat aja ya? Sudah saya kirimkan lewat chat juga sih Oke, pertanyaannya. baik. Oke, baik. Saya bacakan aja, oke. Oke, Kak, ini pertanyaannya Kak Leonard. Jadi mohon maaf gitu. Saya ingin bertanya apakah daftar pustaka termasuk dalam 2.000 kata? Mungkin dari esainya termasuk reference list itu 2.000 kata. Dalam 2.000 kata itu atau tidak ya, Kak? Daftar pustaka. Gimana Kak Hana, mohon maaf? Pertanyaannya Kak Leonard itu, apakah daftar pustaka termasuk di dalam 2.000 kata untuk esai? Jadi mungkin reference list-nya atau citation seperti itu termasuk dalam 2.000 kata tersebut atau tidak? Oke. Jadi teman-teman saat nanti teman-teman menulis isai ya di portal LPDP, sekarang kan di beasiswa ya untuk portalnya namanya. Di beasiswa itu nanti bakal ada kolom untuk mengupload isinya ya teman-teman, di bagian formulirnya data pribadi gitu ya. Nah itu kalau teman-teman menulis daftar pustaka di situ itu otomatis bakal terhitung sebagai hitungan kata dalam 1.500 sampai 2.000 kata itu gitu ya. Tapi cuman saran saya aja, kalau memang teman-teman ingin menuliskan daftar pustaka itu teman-teman main aman untuk di luar daftar pustaka di isinya sendiri itu sudah mencakup lebih dari 1.500 kata agar nanti tidak terhitung kurang daripada ketentuan yang sudah diberlakukan oleh LPDP gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menuliskan isinya antara 1.600 kata atau 1.700 kata, dan itu setelah itu baru ditambahkan dengan daftar pustaka kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar. Semoga Kak Leonard pertanyaannya telah terjawab ya. Oke, baik. Sudah di komen. Terima kasih banyak, Kak. Kita bisa lanjutkan ke Kak Elsa. Kak Elsa bisa unmute? Oke, Kak, bisa didengarkan? Bisa terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga ke Kak Fajar atas materinya. Saya ingin bertanya, karena saya itu rencana untuk studinya itu di luar negeri, dan jalurnya belum dapat LOA, jadi berarti saya dan saya pribadi sekarang masih agak ragu di antara dua universitas dan di dua negara yang berbeda. Jadi berarti nanti apakah di penjelasan rencana studi saya memilih cuma satu aja gitu dan berfokus ke satu pemilihan program dan universitas tersebut. Nah, tapi apabila nanti katakan lulus dan ternyata rezekinya nggak dapat di universitas tersebut, apakah nanti akan pengaruh, Kak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Kak siapa ini? Kak Elsa. Oke, terima kasih Kak Elsa. Jadi untuk tujuan universitas di ESA ya, sebenarnya bebas aja. Tapi saran saya lebih baik Kak Elsa meng-highlight salah satu universitas yang benar-benar Kak Elsa pengen nih. Karena apa? Karena itu akan lebih mempermudah Kak Elsa untuk memberikan argumen saat wawancara kayak gitu Kak. Karena apa? Karena saat kita menentukan universitas yang ingin kita ambil, itu biasanya kita bakal
benar-benar digali tentang apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk mengetahui informasi dari universitas tersebut kayak gitu. Misal apakah Kak Elsa sudah tahu silabusnya seperti apa, sistem perkuliahannya seperti apa, dosen-dosennya di sana seperti apa, siapa saja mungkin dosen yang pernah Kak Elsa hubungi, pernah melakukan kontak dengan Kak Elsa, apakah Kak Elsa sudah tahu sistem, mungkin apakah ada organisasi apa aja di sana yang kira-kira Kak Elsa bisa ikut, dan juga untuk bisa mengembangkan kemampuan dan karir Kak Elsa kayak gitu di sana. Jadi lebih baiknya saran saya itu lebih ke satu universitas saja. Mungkin nanti yang lain boleh disebutin, tapi dijelasin secara singkat aja kayak gitu. Atau mungkin nggak disebutin juga nggak apa-apa. Yang penting salah satu di situ Kak Elsa meng-highlight salah satu univ yang benar-benar Kak Elsa pengen daftarin, karena di situ menjadi salah satu kekuatan bahwa oh ternyata saya sudah melakukan observasi nih tentang kampus ini loh. Ini dia sudah memiliki poin-poin plus yang kira-kira bisa saya ambil untuk melanjutkan studi saya kayak gitu. Jadi dari Kak Elsa clear, dan juga nanti dari reviewer juga clear, oh ternyata Kak Elsa tuh pengen daftar di sini loh. Mereka juga tahu kalau kakak sudah melakukan penelitian tentang kampus ini lebih lanjut, itu juga lebih mudah kayak gitu, karena kita fokus di salah satu aja kayak gitu. Terus tadi apa ya, kalau misal nggak kedaftar di situ gitu ya? Ya. Selama ada alasan yang jelas, sejauh ini dari LPDP memperbolehkan Kak, misal gini, ada beberapa awardnya yang mereka itu, misal gini, ada teman saya, dia daftar di 3 universitas PTUD gitu ya, ke UCL, University of College London, terus ke University of Edinburgh, dan juga di University of Oxford kayak gitu. Kan itu sesuatu yang ini ya, kayak IELTS-nya itu harus yang 7,5 kayak gitu. Apalagi untuk rumpun-rumpun sosial kan biasanya tinggi-tinggi ya untuk IELTS-nya ya. Dan kadang kan mungkin kita saat tes IELTS itu belum sesuai harapan. Kadang kan kayak gitu juga kan. Kan sayang juga ya 3,5 juta, 3 jutaan buat tes IELTS, harus ngulang lagi kan sayang juga kan. Mungkin dari situ, oh aku pengen ini sih realistis, pengen pindah kampus aja. Ternyata mungkin di universitas itu yang berbeda, mungkin di Universitas Sydney di situ ada menawarkan program studi yang sama juga, tapi dia memiliki kelebihan yang relate sama background saya waktu S1 dulu, dan itu bisa saya pergunakan untuk mendukung riset saya di S2 kayak gitu. Jadi tapi perlu diperhatikan juga apakah universitas yang tidak di luar pilihan itu, apakah dia ada di list LPDP, dan juga rankingnya seperti apa, pamornya seperti apa, publikasinya terutama itu seperti apa, apakah dia merupakan universitas yang benar-benar ternama atau tidak kayak gitu, dan kenapa kakak itu harus pindah ke situ gitu loh. Jadi jangan disebutkan kayak, oh saya harusnya kurang nih di Oxford, makanya saya pindah ke sini. Itu jangan kayak gitu ya. Jadi lebih realistisnya adalah kenapa kakak harus ambil di situ, atau mungkin gini, di kampus yang 3 itu tuh nggak ada mata kuliah yang ada di kampus ini, yang kira-kira itu tuh jarang banget ada mata kuliah itu di kampus-kampus lain gitu loh. Dan di sini saya menemukan mata kuliah itu yang itu tuh sangat bermanfaat buat penelitian saya kayak gitu. Misalnya kayak gitu Kak, gitu. Ya, makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Kak Elsa dan Kak Fajar atas penjawabnya. Semoga Kak Elsa terjawab semua pertanyaannya ya. Oke, baik. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan terakhir kita dari Kak Koirunisa. Kak Koirunisa bisa di-unmute? Oke Kak, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya Kak soal yang pertama, tadi kan saya lihat Kakak ada buat kontribusi tentang komunitas ya. Nah, apakah kalau kita buat seperti itu harus ada pengalaman juga gitu, sudah pernah membuat komunitas sebelumnya atau emang nggak usah gitu? Dan yang kedua pertanyaan saya, gimana sih kita menentukan problem yang pas gitu dalam kita mengangkat di latar belakang masalah yang mau kita ambil gitu. Soalnya ada beberapa cerita yang saya bingung, yang mana nih yang kira-kira bagus untuk diceritakan di esai ini, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, thank you ya Kak Korindusa ya. Oke, dari pertanyaan yang pertama yang terkait kontribusi komunitas, itu harus punya pengalaman di komunitas atau enggak gitu ya. Oke, sebenarnya enggak harus Kak, bebas aja. Misal gini, Kakak bisa jelasin sih kayak apakah misal mungkin kita belum pernah ada pengalaman nih buat bikin misalnya gini, kan saya di pertanian gitu ya. Saya belum pernah punya pengalaman untuk membuat komunitas pertanian organik kayak gitu ya. Saya nggak punya pengalaman nih di pertanian organik, tapi saya pengen
setelah saya pulang studi, saya bisa membuat komunitas petani organik dan bisa mengajak generasi muda untuk gabung menjadi petani milenial kayak gitu misalnya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya kalau kita nggak punya pengalaman. Toh kan gini, kita bangun komunitas kan nggak mungkin kayak founder ataupun orang-orang yang bekerja di situ nggak cuma kita sendiri kan. Pasti kan kita akan mengadakan kerjasama, mungkin sama-sama dari awal di LPDP, atau mungkin kita melakukan kerjasama nih dengan badan atau mungkin pemerintah setempat atau mungkin pihak swasta untuk mengadakan komunitas kayak gini dan bisa mengadakan edukasi di situ. Karena apa? Karena saat kita mengadakan komunitas kan pasti kita melakukan pencerdasan kepada masyarakat di situ ya. Kita memberikan informasi, memberikan materi, praktik dan segala macam, atau mungkin dukungan berupa finansial dan segala macamnya. Dan di situ kita nggak bakal kerja sendiri juga, kita bakal melakukan kerjasama dengan siapapun, pihak manapun, dan dari situ kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat di komunitas tersebut. Itu nggak cuma dari background kita, tapi dari background orang-orang yang ingin kita guide untuk menjadi satu kesatuan di komunitas tersebut kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak punya background di situ sebenarnya. Lalu yang kedua, terkait pengangkatan isu ya, di ISE kayak gimana gitu ya kayak. Oke, jadi sebenarnya untuk isu ya itu sebenarnya bebas, terserah teman-teman ya mau mengangkat isu apa aja, tapi saran saya itu kita mengangkat isu dari sesuatu yang pernah kita lakukan. Dalam artian gini, misal saya dulu S1, saya risetnya mengenai pemulihan tanaman padi, beras gitu ya. Nah, saya ngangkat isu nih tentang program swasembada pangan pemerintah. Kan dari dulu kan kita, pemerintah tuh pengen agar, food security itu bisa tercipta di Indonesia kayak gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ngimpor beras lah. Kalau di situ kita ekspor dan kebutuhan bahan pangan pokok di Indonesia itu dapat tercukupi. Namun kenyataan di lapangan apa? Kita masih melakukan impor besar-besaran terhadap terhadap komoditas beras, dan juga kita masih belum bisa mencukupi kebutuhan beras nasional kayak gitu. Dan itu merupakan salah satu hal yang saya headline banget, dan sangat relate dengan background saya waktu S1, dengan background riset saya, dengan background internship saya dulu, dengan background saya waktu pertukaran pelajar dulu. Dan dari situ saya bisa memberikan argumen bahwa ternyata ini tuh penting untuk diangkat. Karena apa? Karena saya sudah tahu nih, saya ada pengalaman tentang hal itu, dan saya bisa menjelaskan bahwa itu sangat penting untuk kita resahkan, sangat penting untuk kita atasi di masa depan, karena itu merupakan suatu tantangan bagi masyarakat kita yang ingin melakukan suatu program pemberdayaan pangan, tapi kita masih terkendala dengan sumber daya yang kita punya saat ini kayak gitu. Nanti misal kalau kakak dulu S1 ada background di mana kak, nanti di situ kakak bisa angkat dari situ, cari isu-isu yang kira-kira berhubungan dengan riset kakak atau mungkin pengalaman kakak waktu bekerja kayak itu, bisa diangkat di situ. Karena apa? Karena saat kita mengangkat isu dari apa yang sudah kita pernah lakukan, itu kita bakal lebih mudah untuk memberikan alasan atau mungkin argumen di situ untuk menguatkan tentang isu tersebut kayak gitu kak Nisa. Atau mungkin ada feedback kak? Kak Hoirinisa, apa pertanyaannya sudah terjawab? Masih ke-mute kak? Ya, masih ke-mute Kak. Tolong di-unmute dulu. Sudah terjawab sih, Kak. Oke, Sebenarnya baik. saya sebenarnya sama Kakak, mau memodifikasi sebenarnya. Kan saya ngangkatnya tentang permainan tradisional ya, saya mau memodifikasi alat-alatnya seperti permainan game gitu, dimodifikasi aja gitu. Nah, saya bingung nih kontribusi pas saya lihat punya Kakak, saya memang juga udah menuliskan komunitas, tapi saya bingung apakah punya pengalaman atau tidak gitu. Tapi sudah terjawab, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hoirinisa, terima kasih Kak Fajar. Karena kita ada sisa 5 menit lagi nih, mungkin bisa ngambil satu pertanyaan dari chat ya Kak. Ini pertanyaannya dari Kak Ahmad. Kak Ahmad bertanya, Kak, buat yang pertama ambil sertifikasi bahasa Inggris, lebih baik TOEFL IBT atau IELTS ya Kak? Mungkin ada parameter lebih banyak univ yang require TOEFL atau IELTS. Oke, langsung jawab ya kak ya? Iya, silakan. Oke, kalau menurut saya teman-teman, yang pertama itu
kalau emang teman-teman udah siap mau tes gitu ya, mungkin bisa disangkut pautkan dengan apa yang sudah teman-teman pelajari. Kalau teman-teman sudah pernah belajar IELTS, ya teman-teman bisa ambil IELTS. Kalau teman-teman belajar yang TOEFL IBT, bisa ambil TOEFL IBT karena kedua tes tersebut agak lumayan berbeda ya tesnya, karena perlu belajar juga dan pola pengerjaan soal dan juga tesnya pun agak berbeda kayak gitu teman-teman. Dan juga disangkutkan dengan kalau misalnya teman-teman pengen ke luar negeri itu dilihat requirement-nya seperti apa di admission kampusnya. Misal teman-teman pengen ke Amerika, di Amerika tuh lebih banyak menerima TOEFL IBT daripada IELTS. Tapi kalau teman-teman pengen ke UK, ke Europe, ke Australia, itu teman-teman bisa prefer untuk mengambil tes IELTS kayak gitu. Karena keduanya sama-sama harganya juga pricey juga sih ya. Jadi kan tetap kalau kita sudah ada persiapan di situ, kita bisa belajar dulu nih mana yang lebih klik dengan apa yang pengen kita daftari saat kita di S2, kita lihat admission-nya itu requirement seperti apa, apakah dia memperbolehkan IELTS atau TOEFL, dan dari situ teman-teman bisa melihat kira-kira lebih cocok yang mana yang untuk saya pelajari dan saya ujikan kayak gitu teman-teman. Oke, baik. Jadi sesuai dengan target negaranya ingin kemana ya, Kak? Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada yang raise hand, Kak Evelyn. Kak Evelyn bisa on cam dan unmute. Halo Kak, sebelumnya Halo, Kak Evelyn. mohon maaf belum bisa on cam. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin bertanya kepada Mas Fajar. Kebetulan kampus yang saya tuju dan jurusan yang saya tuju sama persis dengan Mas Fajar. Akan tetapi saya belum mendapatkan LOA seperti itu. Nah, lebih bertanya ke supervisornya sih Kak, Mas Fajar, sorry. Jadi untuk email supervisor itu kira-kira dapat balasannya itu berapa lama ya Mas? Dan saat kita meng-email supervisor itu apa yang disertakan atau hanya CV kah atau seperti apa kayak gitu. Lalu yang kedua, kebetulan saya ingin mengambil bagian PhD, program PhD, apakah yang namanya job vacancy di website Wageningen itu samakah untuk mengambil riset dengan yang LPDP ini atau berbeda atau bagaimana ya Mas? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Evelyn ya. Wah, keren banget ini ambil PhD. Saya baru master Kak. Oke, buat ini ya email supervisor ya. Karena kebetulan untuk Wageningen sendiri untuk sistem seleksi antara S2 dan S3 itu sangat lumayan berbeda ya Kak. Karena kebetulan saya kemarin ada dosen saya di kampus itu baru selesai studi S3 di Wageningen juga, sudah pulang. Dan kebetulan saya kemarin sempat tanya juga sih untuk cara daftar S3 itu seperti apa. Karena untuk S2 sendiri kan lebih ke seleksi dokumen begitu ya kebanyakan ya. Karena kita tidak ada wawancara ya untuk yang S2. Cuman untuk S3 itu kan kita lebih langsung fokus ke ingin masuk ke laboratorium apa gitu ya. Kalau nggak salah tuh kayak gitu. Jadi kayak bukan spesifik, bukan yang dijuruskan ke jurusan yang spesifik jurusan apa itu enggak, tapi lebih ke laboratorium apa yang pengen kita ambil, dari di situ kita bisa mengontak kepala laboratorium tersebut kayak gitu. Kalau mungkin di biobased science itu namanya saya lupa prof siapa gitu, kepala labnya prof saya lupa, mungkin nanti saya cek lagi. Kalau untuk departemen plan breeding dari saya itu dari Prof Richard Fisher namanya beliau. Kalau untuk biobased itu Prof Sonya namanya. Mungkin kakak bisa kontak email yang di sana, karena di sana kan ada informasi lengkap ya untuk kontak beliau, dan kakak bisa mengirimkan mungkin rencana tesis disertasi disertasi S3 ya. Rencana disertasinya seperti apa, proposalnya, kira-kira apa yang ingin kakak ambil di situ, dan sebenarnya tidak harus kepala labnya ya, tapi lebih kepada rencana proposal itu seperti apa, dan kira-kira apakah dosen di situ siapa yang relate untuk diajak bersama mengambil tema topik itu kayak gitu Kak. Untuk itu sih kayaknya untuk emailnya sendiri bisa meng-email
menghubungi kalau saya pengen daftar ke situ, lalu saya ada rencana seperti ini dan berdasarkan background beliau mungkin bisa dicek publikasinya dari mereka itu apa yang kira-kira dilihat dengan topik yang ini kakak ambil, karena dari masing-masing dosen di profilnya di laboratorium itu mereka ada spesialisasi apa yang pernah mereka ambil sebelumnya terkait penelitian, karena kebanyakan dari mereka kan penelitiannya itu di beberapa komoditas tanaman ini kayak gitu kan. Nah itu kakak bisa sesuaikan di situ dan lihat background-nya kira-kira publikasi apa yang sudah ada dan bisa lihat dengan topik kakak, dan di situ kakak bisa email dengan memberikan topik yang sesuai dengan mereka, dan saya bilang aja saya ingin bekerja sama belajar menjadi menjadikan bapak supervisor saya untuk melakukan penelitian S3 saya, karena background dari bapak relate dengan saya kayak gitu aja sih kak gitu. Oke, baik. Apa terjawab pertanyaannya Kak Evelyn? Sudah terjawab? Ya, tidak? Halo Kak Evelyn? Iya, halo. Sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada Sudah. tambahan lagi? Sudah terjawab, Mas. Mungkin selebihnya saya mau diskusi sama Mas Fajar by WhatsApp. Izin ya, Mas. Oh ya, Terutama boleh kak? mengenai pertanian. Boleh kak, monggo kak. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Evelyn. Oke, karena kita sudah waktu kita sudah habis hari ini, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kontak dengan Kak Fajar sendiri lewat Instagram atau WA ya, Kak? Iya, boleh kak. Oke, baik. Nanti, untuk username Instagram sudah di-share di chat, untuk WhatsApp mungkin bisa, nanti dibantu dengan Kakak panitia dari PPI TV, beasiswa. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Fajar atas kehadiran berharga Kakak dalam acara ini. Kami berharap semua kesuksesan dan prestasi Kakak terus menginspirasi generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka dan menjadi pejuang LPDP. Amin. Semangat Oke, guys. sekian dari pemaparan materi hari ini. Kami juga memberi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga dan membantu dalam persiapan untuk menghadapi seleksi LPDP teman-teman. Oke, semoga acara ini memberikan sebuah manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya atau sesi berikutnya. Oke, jangan lupa untuk selalu